Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ada beberapa perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya tidak membatalkan puasanya dan dia boleh lakukan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa dalam bangun tidur atau bagian dari paginya itu dia masih dalam keadaan junub. Artinya, ketika seorang junub paginya atau sahurnya, lalu datang waktu subuh dan dia belum sempat mandi, keadaan itu boleh dia lakukan. Tentu, otomatis ketika dia ingin melaksanakan sholat subuh, wajib untuk mandi. Karena tidak boleh solat kecuali harus dengan suci. La tuqbalu salatun bighairi tahurin. Solat tidak akan diterima tanpa bersuci. Maka orang yang junub wajib mandi sebelum solat. Akan tapi dia tidak wajib mandi sebelum masuk waktu puasa. Ketika waktu yang masih tersisa adalah cukup hanya makan atau dia mandi tidak ada waktu untuk makan, maka didahulukan makan dulu, yaitu makan sahur. Setelah itu masuk waktu fajar, setelah itu baru dia mandi. Hal ini karena Nabi SAW mengalami hal yang sama dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi SAW dapatkan oleh waktu fajar di mana beliau dalam keadaan junub dari keluarganya, yakni dari istrinya, dan beliau mandi, kemudian mandi, beliau berpuasa. Artinya, waktu sahur, waktu imsak sudah masuk, beliau masih junub. Yang kedua, bersiwak. Bersiwak yaitu memakai sesuatu untuk membersihkan gigi. Siwak dengan artian di sini adalah membersihkan gigi. Hal ini Nabi SAW katakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak ma'a inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka setelah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkan orang berpuasa dengan yang lainnya dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa siwak tidak bertentangan dengan orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa pun berwudu. Kemudian juga dalam keadaan yang umum, Nabi SAW adalah orang yang selalu bersiwak. Malah setiap beliau mendatangi rumah istrinya, beliau awali dengan bersiwak. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya, saat berpuasa atau tidak berpuasa, beliau sering bersiwak. Kemudian dalam setiap berwudu, beliau bersiwak. Dan ini menunjukkan bahwa bersiwak tidak membatalkan wudu atau tidak makruh hukumnya, walaupun setelah waktu asar. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Ya, ini Nabi SAW berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung sementara beliau berpuasa. Beliau tidak menghalang orang berpuasa untuk menghirupkan air ke hidung. Hanya saja tidak boleh bersungguh-sungguh. Nabi SAW mengatakan, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, menghirupkan air ke hidung, kecuali kalau seandainya Anda sedang berpuasa. Artinya, berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung adalah tetap dilaksanakan ketika seorang ingin berwudu. Nabi SAW memerintahkan juga kepada para sahabat, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung dalam keadaan berpuasa tetap dilaksanakan. Yang keempat adalah mubasyarah wal qublah, yakni berangkulan dengan istri, ya, bercumbu dengan istri dan menciumnya. Maka hal ini pada dasarnya adalah boleh selama kita masih mampu untuk menahan gejolak syahwat. Nabi SAW mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa dan merangkulnya, beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu untuk mengendalikan dirinya. Namun dalam hal ini dimakruhkan bagi orang yang muda, masih bersemangat, namun kepada yang sudah tua tidak apa-apa.
Hal ini disebabkan adanya riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Kami bersama Rasulullah SAW datang seorang pemuda. Faqala ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Ya Rasulullah, apakah aku mencium istri dan sementara aku sedang berpuasa? Qala la. Tidak, kata Nabi. Faja'a syaikhun. Datang ada seorang lagi yang sudah tua. Dia mengatakan, uqabbilu wa ana sha'im. Apakah aku boleh mencium sementara aku berpuasa? Kata Nabi, na'am. Fanadhara ba'duna ila ba'd. Sebagian kami melihat kepada sebagian yang lain. Kenapa Nabi ini bertanya? Mau tidak dibolehkan, ini dibolehkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna syekh yamliku nafsahu. Yang tua sudah mampu untuk menguasai dirinya. Yang kelima adalah tahlilud dam, yakni untuk mengambil darah ke labor atau suntik. Yang maksud dari suntik ini adalah berobat, tidak memasukkan makanan ke dalam, ya. Maka itu tidak membukakan puasa, ya, karena dia tidak memasukkan makanan. Kemudian yang keenam adalah hijamah, berbekam. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini, bahwasanya Nabi SAW melakukan hal itu sementara beliau berpuasa, dan yang lainnya terjadi perbedaan pandangan hal ini. Ada yang mengatakan berbuka, ada yang mengatakan tidak. Walhasil, jika seandainya dilakukan, insya Allah tidak apa-apa, kecuali kalau seandainya darah yang terlalu banyak keluar, kemudian menyebabkan dia lemah, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Yang ketujuh adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan adalah di ujung lidah kita, maka dengan catatan bahwa sisa dari apa yang dicicipi tadi tidak boleh masuk ke dalam tenggorokan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, wala ba'sa an yadhuqal khal aw al syai'a ma lam yudkhil halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa dia merasakan, mencicipi cuka atau sesuatu selama dia tidak masukkan ke dalam tenggorokannya dan sementara dia sedang berpuasa. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alat perasa itu adalah di ujung lidah. Asin misalkan itu di ujung lidah. Mungkin manis di posisi yang lain lagi. Akan tapi tentu apapun yang makanan yang kita buat, kalau seandainya kita tidak mencicipi rasa apakah garamnya ada atau tidak, mungkin menyebabkan makanan kita kurang nyaman. Kemudian yang ke-8 adalah memakai celak mata atau meneteskan air tetesan ke mata dan yang lain yang bisa masuk dalam mata, maka itu adalah perkara-perkara yang boleh karena hukum asal itu bukan makanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Kalau seandainya itu adalah menyebabkan berbukanya, tentu Allah Subhanahu wa taala ingatkan nabinya. Kemudian yang ke-9 adalah menuangkan air ke kepala dan mandi untuk menghilangkan rasa dahaga, rasa haus, letih, lelah, ya. Maka ini suatu hal yang dibolehkan. Imam Bukhari di dalam sahihnya dia mengatakan babun ightisalus shaim, bab mandinya orang yang berpuasa. Ya, malahan Ibnu Umar radhiyallahu taala an, beliau membasahkan kain, kemudian beliau selimutkan pada dirinya sementara beliau sedang berpuasa. Asy-Sya'bi masuk ke kamar mandi, ya, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Hasan al-Basri beliau mengatakan la ba'sa bil madmadah wa tabarrud lis-sha'im, boleh berkumur-kumur dan boleh mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW pernah menuangkan air ke kepalanya, beliau sedang berpuasa karena disebabkan rasa haus atau karena panas. Begitu juga duduk di bawah AC misalkan, sehingga merasa segar, dingin ruangannya, sehingga kurang terasa puasa, itu tidak membatalkan dan tidak makruh dalam berpuasa. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan dan tidak merusak nilai-nilai puasa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.